Kabupaten Kediri dari kelas 10.082B dari SDN Gadungan 4 Kecamatan Punju Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Ibu Wiwit Rahayu SPD, rekan guru saya yang mengajar di kelas 4A SDN Gadungan 4. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwit. Waalaikumsalam Bu Nur, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Jenengan bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Bu Wiwit. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan Bu Wiwit laksanakan di kelas 4A, atau sebelum saya belajar melaksanakan supervisi kelas teman sejawat. Bu Wiwit, di sini saya akan menyampaikan tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Wiwit lakukan. Serta tujuan dari diadakannya percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Wiwit melaksanakan pembelajaran agar panjenengan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bu Wiwit bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Wiwit. Dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, ini tidak ada. Ya, baik, terima kasih Bu Wiwit. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Wiwit. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Wiwit capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Baik Bu Nur, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama yaitu 1, bahwa peserta didik nanti mampu mendiferensiasikan karakteristik wujud benda mulai dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosis jenis benda berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan karakteristik dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik Bu Wiwit, luar biasa. Jadi tadi terdapat 3 tujuan pembelajaran Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Wiwit capai? Untuk pengembangannya yang ingin saya lakukan yaitu dalam modul ajar ini nanti saya gunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada sifat-sifat benda dengan fokus pencapaian tujuan yang sama-sama tadi. Nah, dari situ nanti saya mengembangkan yang namanya kompetensi numerasi. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran melibatkan aktivitas anak-anak sebagai implementasi berbasis numerasi yang lintas mata pelajaran. Jadi mengcombine mata pelajaran matematika dengan ilmu pengetahuan alam sosial. Wah, sangat luar biasa. Lalu Bu Wiwit, yang ingin saya ketahui lagi terkait rancangan pembelajaran yang ingin Bu Wiwit terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model pembelajaran. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagi kelompok berdasarkan profil dan kesiapan belajar siswa. Serta untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan metode observasi, diskusi, dan tanya jawab. Baik, jadi Bu Wiwit akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang diintegrasikan dengan model pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan Bu Wiwit gunakan adalah discovery learning, serta metode pembelajaran yang akan Bu Wiwit gunakan adalah metode observasi, diskusi, dan tanya jawab. Begitu ya Bu Wiwit? Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Wiwit. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Wiwit akan menggunakan media pembelajaran apa? Untuk media pembelajaran nanti saya akan menggunakan 2 media Bu, yaitu physical tool atau fisik dan percobaan yang anak dan digital tool.
Jadi kalau untuk fisik karena berkaitan dengan sifat benda padat, gas dan cair, jadi untuk benda padat saya menggunakan kelereng itu, ataupun kacang hijau, mangkok untuk sifat zat cair, air dan botol. Sedangkan untuk sifatnya benda gas saya menggunakan galon. Wah, keren. Ya. Masih ada? Ada. Terus untuk Iya, digital toolnya nanti saya menggunakan slide Bu, karena kan anak-anak. Jadi kalau untuk panduan percobaannya nanti saya menggunakan slide lewat LCD proyektor. Seperti itu benar. Nah, keren sekali Bu Wiwit. Kira-kira kapan Bu Wiwit akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS nanti hari Senin dulu, insya Allah tanggal 9 September setelah upacara, jadi di jam pertama. Baik Bu Wiwit, jadi nanti pada hari Senin tanggal 9 September nanti saya akan datang ke kelas Bu Wiwit. Saya akan menemani Bu Wiwit dalam kegiatan belajar mengajar, dan saya akan melaksanakan observasi di kelas Bu Wiwit. Saya juga akan belajar melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Lalu nanti setelah Bu Wiwit melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah saya melaksanakan observasi, kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Fendi Panduwinata. Begitu ya Bu Wiwit. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, saya ingin bertanya terakhir pada Bu Wiwit. Kira-kira apa yang Bu Wiwit dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita selama beberapa menit ini ya benar ya, akhirnya saya semakin mantap dan mengetahui gambaran kira-kira pembelajaran seperti apa, metode apa, dan strategi saya pada anak-anak selama pembelajaran untuk mencapai tujuan yang hendak saya capai. Seperti itu benar. Wah, luar biasa sekali Bu. Saya jadi tidak sabar ingin melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bu Wiwit. Masih seru sekali. Baik Bu Wiwit, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa besok Senin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam benar. Terima kasih juga. Kalau pada minggu lalu, masih kita sudah belajar tentang apa itu materi, apa itu bisa materinya, masa. Terus yang kedua yaitu tentang volume. Nah, pasti ingat materi itu apa? Yuk, yang dimaksud materi adalah apa? Ayo, pertanyaannya harus belajar enggak? Ayo, materi, apa sih materi? Coba kalian tahu. Materi adalah segala sesuatu yang menempati masa dan ruang. Itu yang lain berbeda. Materi adalah segala yang menempati ruang dan memiliki masa dan volume. Nah, masa itu apa? Ayo, kalian masa itu apa?
Nah, masak, ini kita praktekkan dari buku belajar kemarin. Yuk, artinya masak adalah berat, berat, lagi, berat, apa lagi? Berat, berat besi, ada lagi, berat, apa? Yang dimaksud dengan masak kemarin? Yaitu, apa masak? Masak adalah misalan berat dari suatu benda. Contohnya apa? Ayo berat, contohnya gram, gram, ton, juga ton, sebagian dari satuan massa. Yang kedua volume, apa volume kemarin? Yang bilang volume? Tadi banyaknya jumlah zat. Ada lagi nama lain volume itu artinya apa? Yuk, apa volume kemarin? Artinya isi benda. Banyaknya kalau volume itu biasanya benda kayak benda kain. Nah, volume satuannya apa? Liter, liter, lagi dalam ini ya, lagi liter, terus apa lagi? Sudah. Misalnya kita ada lagi, ada satu lagi. Nah, kalau kemarin saya sudah belajar volume masak. Nah, sekarang kita ke yang punya asasnya, yang masih sifat benda. Benda, bentuknya benda ada berapa? 3, apa saja? Ada kain, benda, ada 3, benda padat, benda jari, dan benda padat. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan salah satunya contoh benda padat yang ada di kelas ini? Kanan, baik, benda, apalah, lemari, kadang, kanot, benda, papan tulis, itu, papan. Sekarang yang kedua, benda cair, contohnya air, lagi, kecap, susu, minyak. Nah, itu bagian dari semua bisa dari. Kalau benda gas, angin, hujan, balon. Ayo, balon ini benda apa? Padat. Oksigen udara. Sudah ya, terus aku lagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wiwit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bunur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun suara saya sedikit habis ya, Bu, tapi saya tetap semangat. Bu Wiwit, hari ini saya mengganggu waktu panjenengan apa mboten? Alhamdulillah tidak Bunur, karena anak sudah pulang jadi kita waktunya longgar. Oh iya, begitu Bu Wiwit ya. Kita nanti sharing ngobrol-ngobrol sederhana ya saja ya Bu ya, terkait percakapan pasca observasi, di mana kita 2 minggu yang lalu sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian seminggu yang lalu saya ke kelasnya Bu Wiwit mengadakan kegiatan observasi praktik pembelajaran Bu Wiwit, dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, begitu ya Bu Wiwit? Iya Bunur. Iya. Kira-kira apa tujuan atau harapan dari Bu Wiwit setelah kita mengadakan sharing-sharing ini, Bu? Saya harapkan dari sharing-sharing kita bincang-bincang siang ini saya bisa mengetahui kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu bagaimana Bunur, dalam arti bagiannya atau kurangnya di mana, jadi saya bisa memperbaiki. Oh iya Bu Wiwit, jadi dari percakapan kita hari ini nanti Bu Wiwit mengharapkan Bu Wiwit bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang belum baik, begitu ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan perasaan Bu Wiwit. Bagaimana perasaan Bu Wiwit setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan kemarin sangat lega Bunur, karena setelah saya menyiapkan modul ajar dengan baik, terus ketika kegiatan belajar anak-anak sangat antusias, itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya dan sangat menyenangkan Bunur. Alhamdulillah, saya melihatnya juga seperti itu Bu Wiwit. Anak-anak itu sangat antusiasnya itu sangat luar biasa di kelasnya Bu Wiwit, begitu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Wiwit tuliskan dalam modul ajar, apakah sudah tercapai Bu? Untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai Bunur. Jadi anak-anak sudah bisa mendiferensiasikan, mendiagnosis, dan menunjukkan karakteristik dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ketiga tujuan pembelajaran sudah tercapai begitu ya Bu? Iya, benar. Iya, alhamdulillah.
Kalau dari area pengembangan sendiri Bu Wiwit, kemarin waktu kegiatan praobservasi Bu Wiwit menyebutkan beberapa area pengembangan. Nah, di situ area pengembangannya sudah terwujud atau belum Bu? Dari strategi pengembangan yang saya sampaikan kemarin, ada yang sudah terwujud dan ada yang belum. Yang sudah terwujud yaitu kompetensi numerasi. Jadi anak-anak sudah bisa mengembangkan kompetensi numerasinya itu. Oh iya Bu Wiwit, kalau dari yang belum terwujud? Untuk yang belum terwujud, saya rasa ini belum di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut saya sudah mengelompokkan anak sesuai kemampuannya. Tetapi selama proses pembelajaran, terus media pembelajaran dan produk LKPD-nya itu sama antara kelompok satu dan dengan kelompok yang lainnya. Seperti itu benar kalau menurut saya. Iya Bu Wiwit, saya juga melihatnya seperti itu ya Bu Wiwit. Kemarin Bu Wiwit sudah berusaha mengelompokkan siswa sesuai kesiapan belajar mereka. Namun dalam proses konten dan produknya belum terlihat kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya. Begitu ya Bu Wiwit. Iya, Lalu mari kita identifikasi Bu Wiwit. Dari kegiatan pembelajaran Bu Wiwit kemarin, hal apa yang sudah baik dan perlu untuk dipertahankan atau mungkin ditingkatkan lagi, dan hal apa yang belum baik dan perlu untuk diperbaiki Bu? Kalau menurut saya, hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah pembelajaran kontekstual dulu. Jadi saya mencoba membawa situasi konkret ke dalam kelas. Jadi anak-anak sudah bisa melihat sendiri mana yang benda padat, mana yang benda cair dan gas, dan mengidentifikasi jenis-jenis benda tersebut. Seperti itu benar. Baik Bu Wiwit, itu tadi hal yang sudah baik ya. Iya. Kalau untuk hal yang belum baik sendiri Bu Wiwit? Hal yang kurang baik yaitu pembelajaran berdiferensiasinya benar. Mungkin di proses pembelajarannya, terus media pembelajarannya, dan hasil produk LKPD-nya masih sama atau kurang baik lah benar. Begitu ya Bu Wiwit. Dari penjelasan Bu Wiwit tadi, saya menangkap bahwa hal yang baik dari Bu Wiwit adalah pembelajaran kontekstualnya. Lalu hal yang belum baik dan perlu untuk diperbaiki lagi adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu Wiwit. Iya benar. Dari situ adakah Bu Wiwit rencana-rencana Bu Wiwit untuk memperbaikinya Bu? Untuk rencana memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi itu belum. Mungkin saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya lebih menggali ilmu dari rekan-rekan guru melalui komunitas Kombel yang ada di SDN Gadungan 4. Terus melalui kegiatan KKG dan juga melalui sosial media Bunur, melalui Instagram, YouTube ataupun TikTok. Seperti itu Bunur kalau rencana saya. Baik Bu Wiwit, jadi yang saya tangkap tadi rencana Bu Wiwit untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran Bu Wiwit, Bu Wiwit akan belajar melalui platform Merdeka Mengajar, kemudian sharing-sharing di komunitas belajar kita dan juga KKG. Juga Bu Wiwit akan belajar melalui media sosial seperti YouTube, Instagram dan lain-lain. Begitu ya Bu Wiwit, luar biasa sekali. Kira-kira kapan jadwal akan panjenengan mulai belajar itu, atau adakah jangka waktunya Bu? Insya Allah secepatnya ya benar ya, karena kan juga sangat penting. Jadi target saya dalam 3 sampai 6 bulan ke depan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah matang bagi saya. Ya, luar biasa sekali Bu Wiwit. Dari jadwal tadi atau dari pembelajaran Bu Wiwit, apakah ada orang yang menginspirasi panjenengan atau orang yang bisa memberi semangat kepada panjenengan? Ada benar, yaitu semua rekan guru di SDN Gadungan 4, baik itu kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang lain, dan juga terutama guru penggerak benar Mbak Lisa Siti dan juga benar sendiri nanti jadi salah satu inspirator saya dan motivator bagi saya untuk belajar lagi. Wah iya Bu Wiwit, kita sama-sama belajar ya Bu Wiwit ya. Di sini saya juga mengajak rekan-rekan guru untuk belajar mengenai ilmu baru supaya kita bisa menuntun siswa sesuai dengan programnya, begitu ya Bu Wiwit. Tadi Bu Wiwit sudah bagus loh merencanakan pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar, di mana di situ kita bisa belajar secara mandiri. Selain itu juga kita bisa menerapkan
ke dalam aksi nyatanya begitu ya Bu Wiwit ya. Dari obrolan kita ini tadi, kira-kira apakah ada yang masih mengganjal, hal yang masih mengganjal di hati Bu Wiwit? Saya rasa sudah tidak ada ya Bu Nur, karena saya sudah sampaikan semuanya ke Bu Nur dan saya sudah mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan seperti itu Bu Nur. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu Wiwit ya. Terima kasih banyak Bu. Selama 3 hari ini, selama kegiatan praobservasi, observasi dan kemudian pasca observasi, Bu Wiwit sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya bisa belajar mengobservasi rekan sejawat. Kita sama-sama belajar ya Bu, karena ilmu apapun yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya ya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik gitu ya Bu. Terima kasih banyak waktunya, semoga bermanfaat Bu Wiwit. Assalamualaikum. Sama-sama ya Bu Nur.